Ketemu lagi teman-teman dengan gue di What with West. Sudah lama ya nggak rutin bikin video, banyak ada kesibukan lah yang bikin agak terganggu sedikit dengan rutinitas. Plus kemarin sempat kena COVID jadi nggak bisa ketemu banyak orang tuh ya berkolaborasi bikin konten. Minggu ini setelah melihat Leicester menahan MU 1-1 dan MU turun ke peringkat 6, sorotan saya khususnya di laga ini lebih kepada Harry Maguire, pemain yang terus mendapat kecaman oleh sejumlah pihak ya, termasuk performanya dikritik habis-habisan oleh Roy Keane, oleh legenda-legenda MU maupun para pandit di sana. Kenapa Harry Maguire menjadi sorotan? Karena harganya mahal. Kenapa Harry Maguire jadi sorotan? Karena dia kapten. Kenapa Harry Maguire jadi sorotan? Karena dia main di MU. Kilas balik 29 Maret kemarin ketika Inggris menghadapi Pantai Gading di Wembley menang 3-0, yang nggak masuk akal adalah bagaimana penonton di Wembley menyoraki Harry Maguire. Pemain sendiri loh disorakin, dan ya wajar Southgate atau pemain lain membela temannya, membela anak asuhnya. Kalau teman-teman Harry Maguire bilang ini udah keterlaluan. Hendo, kapten Liverpool, juga bilang ini udah keterlaluan. Gareth Southgate mengatakan respeknya kemana dalam melihat ini tim nasional sendiri loh. Ini pemain sendiri yang membawa Inggris, membantu Inggris mencapai semifinal Piala Dunia, mencapai final Piala Eropa dalam 2 edisi terakhir ya, Piala Dunia 2018 dan Euro 2020 yang kemarin digelar setahun berikutnya. Bagaimana Harry Maguire membantu performa tim nasional Inggris membaik dan memberikan harapan, muncul tagline football coming home, seolah-olah selesai dengan performanya di klub dan dihakimi oleh semua orang, oleh sebagian orang. Terbukti ketika Maguire masuk, ketika MU melawan Leicester, penonton di Old Trafford memberikan dukungan, memberikan sambutan, respect, mengembalikan pride si sang kapten. Nah, sorotan kita memang kepada Harry Maguire. Waktu sebelum melawan Leicester, saya mengira-ngira apakah beban Harry Maguire itu membawa kembali performanya semakin buruk. Nah, kalau melihat penampilan, lihat rapor dari media-media di Inggris sana, lumayan lah, ada yang beri 7, beri 6, bilang nggak ada masalah besar, nggak ada penalti yang dibuat, nggak ada blunder, nggak ada apa. Soalnya tuh jadi trademarknya Harry Maguire adalah blunder, salah operan atau penalti atau salah baca. Nah, kemarin nggak terlalu terlihat meskipun hasilnya tidak memuaskan. Peringkat MU turun ke 6, gimana mau meraih tiket Liga Champion ya dengan performa seperti ini. Gue lagi begini, bagaimana Harry Maguire dengan harga yang mencapai 78-80 juta pound ini memang menjadi beban bagi dia. Karena setahun sebelumnya, ketika Liverpool mengambil Virgil van Dijk dari Southampton dengan 75 juta pound, performanya membuat perubahan luar biasa di lini belakang Liverpool dan diakui seperti menemukan kepingan hilang yang selama ini terjadi di lini belakang Liverpool. Van Dijk memberikan perubahan luar biasa besar dengan harga 75. Lalu setahun kemudian, dan ketika bulan Juli 2019 Leicester menjual ke Harry Maguire ke MU dengan harga katanya nyampe 80 juta pound, komparasinya kan jelas. Rival bebuyutan pula Liverpool dengan Virgil van Dijk, MU beli pemain back 80 juta pound, pemain Inggris, dan orang menunggu worth it gak, pantas gak Harry Maguire mendapatkan harga segitu. Ya dilala kita tahulah performa dia di MU tidak sebaik ketika Leicester. Pertanyaannya, MU-nya yang gak baik untuk Harry Maguire, atau emang Harry Maguire susah beradaptasi dengan beban kapten yang gak sampai setahun beban kapten kan? Juli 2019 pindah ke MU, Januari 2020 oleh Gunnar Solskjaer waktu itu jadi pelatih MU, memberinya ban kapten, dan performanya makin sini makin nggak bagus. Padahal di timnas Inggris tadi kan gue sebut semifinal Piala Dunia ada Harry Maguire di situ, final Euro ada Harry Maguire di situ. Tapi di MU performanya menjadi sorotan
adalah isu membuat dia dan De Gea nggak baikan, adalah isu bahwa dia menjadi perpecahan dari kubu senior, ada Ronaldo dan kawan-kawan yang mengatakan nggak worth it lagi, nggak pantas kamu jadi kapten. Kan isu itu diciptakan dan semua orang bisa membuat konten saat ini. Ingat, konten kreator sekarang semua orang bisa bikin berpendapat, terserah kita percaya apa enggak, tapi semua orang boleh berpendapat. Seperti saya sekarang berpendapat, kalian juga boleh berpendapat, channelnya di mana, tergantung yang nonton, tergantung yang baca, percaya atau enggak. Nah, isu itu kan terus seolah-olah kamar ganti MU itu ada kamera, ada sorotan, ada mikrofon rahasia yang mengetahui perbincangan, kertakan, atau emosi-emosi yang muka yang memperlihatkan emosi kepada Harry Maguire. Emang ada. Tapi semua orang bisa bikin, bisa nulis, bisa bikin konten ngoceh, seolah-olah itu jadi kebenaran, seolah-olah mereka paling tahu. Dan apesnya bagi pemain MU, mereka adalah daya tarik konten. Nah, dengan harga mahal, Harry Maguire memang harus menanggung beban itu. Dan mungkin kita harus berterima kasih kepada fans MU yang tahu bagaimana cara memulihkan beban bagi sang kapten yang dicemooh oleh pendukung sendiri di Wembley 29 Maret kemarin. Padahal lawan Pantai Gading menang loh, bukannya kalah, tapi tetap dicemooh. Nah, ada yang bilang begini, bukankah Southgate, pelatih Inggris, sudah mengatakan dia hanya memanggil pemain yang performanya di klub bagus. Orang lalu lihat, emang Maguire bagus sehingga dipanggil. Tapi kapten MU ini kan punya performa yang bisa dibilang pelatih ada insting lah yang melihat performa Harry Maguire mungkin nggak bagus di MU, tapi dia dibutuhkan oleh timnas dan terbukti kayaknya atmosfer timnas itu membantu Maguire bermain lebih bagus. Tadi kan pertanyaannya, jangan-jangan kondisi MU sekarang yang nggak cocok buat Maguire. Harganya mahal, pemain ke-5 termahal di Premier League. Performanya ya disorot karena pembandingnya tadi si Virgil van Dijk di Liverpool. Nomor 1 pemain termahal di Premier League, Jack Grealish, 100 juta pound. Kedua, Romelu Lukaku, dibeli Chelsea dari Inter 97 juta pound tahun lalu ya. Jack Grealish juga tahun lalu. Ketiga, Paul Pogba dengan harga 89 juta pound dibeli dari Juventus 2016. 4, Harry Maguire, 80 juta pound dibeli dari Leicester City. Nah, ke-5 ke-6 itu ada Virgil van Dijk yang 75 juta pound dengan penampilan dia yang lalu dibandingkan dengan Maguire. Di What With West kali ini kita melihat apakah Harry Maguire bisa bangkit dari cemoohan publik sendiri kalau Raheem Sterling dicemooh, diragukan performanya untuk bisa masuk timnas akibat penampilannya di Man City, tapi Raheem Sterling menjawab keraguan publik itu menjelang Euro 2020 kemarin dengan kakinya, bukan dengan mulutnya, bukan dengan cuitannya, bukan dengan jari-jarinya, tapi dengan kakinya, dengan performanya di lapangan. Harry Maguire pun harus begitu, tidak perlu meladeni cuitan, tidak perlu meladeni nyinyiran netizen, tidak perlu meladeni kritikan para pandit, cukup jawab dengan performa di lapangan, dengan penampilan yang menunjukkan harganya pantas dibeli mahal dan beban kapten itu pantas untuk dia sandang di Man United, dan performanya untuk tim nasional kemudian akan menjawab keraguan banyak orang itu. Raheem Sterling bisa melakukannya menjelang Euro dan tampil baik di Euro bersama timnas Inggris. Raheem Sterling sudah membuktikan jawabannya ada di lapangan. Jawaban terhadap keraguan kritikan itu di lapangan. Harry Maguire juga seperti itu. Lawan Leicester, rapornya tidak buruk lagi, tidak ada yang ngasih, mungkin dulu kan ada yang ngasih 2, 4, 5, 6. Sekarang oke lah, sudah baik, tidak banyak kesalahan yang elementer yang sehingga membuat kritikan orang kepada Harry Maguire sebagai titik lemah lini belakang Man United yang membuat Man United susah meraih tiket ke Liga Champions, masuk 4 besar Premier League. Apakah MU akan keluar dari Premier League, akan keluar dari Liga Champions? Fans MU, mana suaranya? Sampai ketemu ya di What With West lainnya, kita bahas hal yang unik dengan asyik. Sampai ketemu lagi. Salam bola untuk kebaikan.